Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai limit tak hingga fungsi aljabar yang part kedua. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini ada limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, ini bentukan yang kedua. Ini bentuk yang kedua itu seperti ini ya. Bentuk yang kedua yaitu limit tak hingga x menuju tak hingga, yaitu akar fx dikurang akar gx. Nah, jadi gimana Bun cara pengerjaannya? Jadi di limit tak hingga ini dia ada cara biasa dan cara cepat. Nah, jadi di sini juga pakai cara cepat ya. Nah, tapi saya ajarkan dulu gimana cara pengerjaan yang biasa. Dimana ini limit x menuju tak hingga. Ini berarti kalau cara biasanya adalah kita rasionalkan ya, dikali akar sekawan, dimana ini x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dikurang akar x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Berarti dikali akar sekawannya yaitu dikali dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ditambah akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Nah, ini per akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Nah, ini ya cara biasanya dulu. Maka kita kalikan ini kali ini, maka jadinya ini kali ini, maka jadi habis ya akarnya. Maka depan kali depan, belakang kali belakang, akarnya habis. Jadi sisanya x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 dikurang, yang ini juga kali ini akarnya habis, jadi x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 per bawahnya ya, per akar dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ditambah x kuadrat ditambah 5x dikurang 3. Nah, ini berarti kita kurangkan, berarti ini x kuadrat, kita buka kurungnya, 2x kurang 1 dikurang x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 ya, per bawahnya yaitu akar x kuadrat tambah 2x kurang 1 ditambah akar x kuadrat tambah 5x kurang 3. Nah, di sini juga nih x kuadrat dikurang x kuadrat habis, 2x dikurang 5x, 2x dikurang 5x sama dengan min 3x, kemudian min 1 ditambah 3, dia punya utang 1 bayar 3, berarti sisa 2 per akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 5x dikurang 5x dikurang 3. Nah, ini berarti ini saya sambung sebelah sini ya. Ini berarti ini kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Ini pangkat tertingginya x. Ini akar dari x kuadrat, berarti pangkat tertingginya yang bawah juga x ya. Nah, akar x kuadrat kan x kan, berarti dia dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, berarti kita bagi dengan pangkat tertinggi, ini jadi min 3x per x ditambah 2 per x per, ini berarti ini dibagi x juga ya. Kan yang atas dibagi x, bawah juga bagi x. Nah, ini kalau dibagi x dia masuk ke dalam akar x. Kalau masuk ke dalam akar kan jadi x kuadrat ya. X itu kan sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, jadi yang bawah dibagi dengan x kuadrat, tapi dia di dalam akar. Nah, jadi ini sama-sama dibagi x sebenarnya. Berarti ini x kuadrat per x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat dikurang 1, kemudian ditambah akar x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x per x kuadrat dikurang 3 per x kuadrat. Nah, jadi ini jalannya agak panjang ya, agak ribet. Nah, berarti ini min 3x per x berarti sama dengan min 3, kemudian tambah 2 per x per, ini berarti tinggal si x kuadrat per x kuadrat, berarti tinggal 1, kemudian ditambah 2 per x, ini x habis tinggal x plus 1 dikurang 1, kemudian ditambah akar ini 1 ditambah ini 5 per x, kemudian dikurang 3 per x kuadrat.
Nah kemudian ini tinggal kita masukkan tak hingga, berarti ini min 3 ditambah 2 per tak hingga per akar dari 1 tambah 2 per tak hingga dikurang 1 dikurang, oh ini 1 per x kuadrat ya, lupa satunya. Ini berarti ini 1 per x kuadrat ya. Kemudian ini 1 per tak hingga ditambah akar dari 1 ditambah 5 per tak hingga dikurang 3 per tak hingga. Nah berarti ini sama dengan min 3 ditambah 2 per tak hingga 0 per, saya tak di samping aja ya, di samping sini ya. Ini min 3 ditambah 2 per tak hingga 0 per, yang ini 1 ditambah 2 per tak hingga 0 dikurang 1 per tak hingga 0, berarti akar 1. Akar 1 sama dengan 1 ditambah ini 1 ditambah 5 per tak hingga 0 dikurang 3 per tak hingga 0 juga, berarti ditambah akar 1. Akar 1 itu 1. Berarti min 3 tambah 2, min 3 tambah 0 sama dengan min 3, 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya adalah minus 3 per 2. Oke, ini cara ini lumayan ribet ya, tapi kamu pasti ngerti cara pengerjaannya karena udah kita bahas sebelumnya. Ada cara cepatnya. Gimana cara cepatnya? Di sini saya tulis cara cepatnya. Kalau ada akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar ini px kuadrat ditambah qx dikurang pqr ditambah r ya. Ini maka caranya adalah si b, koefisien si b, koefisien si x, si b yaitu b dikurang koefisien x sebelah sini dikurang q per 2 akar dari, oh ini bukan b, ini a juga ya. Berarti ini 2 akar a. Saya ulang ya. Nah, ini b kurang q per 2 akar a. Ini kalau ada ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang ax kuadrat tambah qx tambah r, maka itu adalah b kurang q per 2 akar a. Nah ini kalau, saya ulang ya, kalau a nya sama ya, kalau a nya sama, b kurang q per 2 akar a kalau a nya sama. Nah jadi cara cepatnya ini kalau dia bentukannya sama, ini di dalam koefisien x kuadratnya ini sama ya, ini juga koefisien x kuadratnya itu sama juga, yaitu a dan a, maka ini berlaku b kurang q per 2 akar a. Tapi kalau dia koefisien x kuadratnya tidak sama bun gimana? Nah nanti ada contohnya. Kalau dia tidak sama, kalau ya, nah misalnya kalau dia tidak sama, misalnya yang ini ada di contoh nomor 2 dan nomor 3. Jadi gini, kalau dia tidak sama, ini dia contoh nomor 2, 4x kuadrat ditambah 3x kurang 5, kemudian ini 2x kuadrat dikurang x tambah 1. Bun ini nggak sama koefisien x kuadratnya. Maka kalau yang ini lebih besar daripada yang ini, maka langsung aja hasilnya adalah tak hingga. Gitu dia. Kalau yang ini bun juga bun, ini 3 ini 4, nggak sama juga, 3x kuadrat dengan 4x kuadrat nggak sama bun. Berarti ini gimana bun? Yang ini kalau misalnya yang depannya lebih kecil daripada dikurangnya atau daripada selanjutnya, maka itu jawabannya negatif tak hingga. Logikanya gini aja. Logikanya gini. Misalnya ada kamu punya 4 tak hingga, 4 gitu kan. 4 yang ini lebih besar ya. Dikurang tak hingga gitu. 4 ini kan lebih besar dari 2 ya koefisiennya. Berarti tak hingganya lebih besar yang ini, dikurang yang ini, maka hasilnya tak hingga kan. Nah tapi kalau yang ini tak hingganya ini lebih kecil koefisiennya daripada yang ini, maka hasilnya negatif tak hingga. Nah kalau yang lebih besar ini, yang lebih besar yang depan, maka jawabannya positif tak hingga atau tak hingga saja. Kalau yang koefisiennya yang ini lebih kecil, maka jawabannya negatif tak hingga. Udah kayak gitu aja. Jadi ada 3 bentukannya. Kalau dia sama bun, nah kalau dia sama tadi baru dia berlaku seperti ini cara-caranya. B kurang Q per 2 akar A, B kurang Q per 2 akar A. Nah contoh di soal nomor 1, ini sama bun, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, sama ya. Karena dia sama berarti berlakulah B
B kurang Q per 2 akar A. B-nya berarti B-nya yang depan nih, B 2 kurang Q, 2 kurang 5 per 2 akar A. Akar dari A, A-nya berapa? 1. Berarti 2 akar 1, berarti sama dengan 2 kurang 5 minus 3 per akar 1 sama dengan 1, 1 kali 2, 2. Sama jawabannya, minus 3 per 2 dengan yang kita cari panjang lebar dari tadi nih. Jawabannya sama, minus 3 per 2. Nah gitu ya. Saya ulang untuk cara cepatnya. Cara cepatnya untuk yang pertama, kalau dia punya ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang ax kuadrat tambah qx tambah r. Ini kalau dia punya koefisien x kuadratnya yang sama, maka berlaku b kurang q per 2 akar a. Nah, kalau dia punya koefisiennya yang sama, koefisien x kuadrat yang sama. Kalau dia tidak sama, Bun, berarti kalau yang depannya lebih besar, kalau dia depannya lebih besar, maka jawabannya positif tahingga. Kalau depannya lebih kecil, 3, ini 4, ini, itu maka jawabannya negatif tahingga, gitu. Lanjut, ini berarti ya, soal nomor 1, nomor 2, 3 udah selesai. Nomor 1 ini 4, Bun, ini 4 juga. Nah, ini berarti berlaku tadi rumusnya ini harus kurang ya. Kalau harus kurang, Bun, kalau tambah gimana? Kalau tambah gampang aja. Kalau tahingga ditambah tahingga ya hasilnya pasti tahingga ya. Nah gitu. Nah jadi ini kalau dia kurang, berarti ini berlaku dia kalau kurang. Jadi rumusnya ini ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar dari ax kuadrat tambah qx tambah r. Nah berlaku b kurang q per 2 akar a. Berarti yang ini, Bun, berlaku juga b kurang q per 2 akar a. Karena kenapa? Koefisiennya sama. Ini x kuadrat, ini x kuadrat, koefisiennya 4, kemudian ini x kuadrat koefisiennya 4 juga. Berarti berlakulah b. B-nya berarti 2 dikurang q. Kurang q, q-nya minus 4, berarti dikurang minus 4. Gini ya. Nah, jadi minus 4-nya jangan ketinggalan. 2 dikurang kurangnya memang rumusnya minus 4 per 2 akar A, 2 akar 4. Nah 2 ini rumusnya. Nah berarti ini 2 tambah 4 per 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 4, 6 per 2 kali 2, 4. Nah kita kecilin lagi, jawabannya adalah 3 per 2. Seperti itu, gampang aja. Kalau ada soal seperti ini, 2 kurang negatif 4 per 2 akar 4 gitu. Jangan lupa ya rumusnya ya. Nah kalau yang ini, Bun, saya ulang lagi ya. Nah ini karena dia lebih besar maka positif tahingga, kalau ini lebih kecil maka negatif tahingga. Bun, kalau yang ini, nah ini gimana, Bun? Ini dia nggak dalam akar, terus bentukannya bukan x kuadrat juga. Nah jadi gimana, Bun? Supaya dia ini ya, dia bentukannya supaya dia jadi si dalam akar juga. Ini supaya dalam akar kan gampang aja, kita kuadratkan. Coba kalau kita kuadratkan tapi kita masukkan ke dalam akar, dia kan nggak merubah soal ya. Saya ulang, kalau dia dikuadratkan terus diakarkan, ini kan sebenarnya udah dikuadratkan diakarkan. Contoh ya, misalnya angka 5 itu kan, kalau 5 kita kuadratkan itu terus kita akarkan kembali, berarti ini gimana? 5 kuadrat 25, akar dari 25 sama dengan 5. Nah dia nggak merubah soal ya. Nah ini maksud saya, jadi kita yang dia tadi yang awalnya x tambah 5 itu kita kuadratkan, kemudian dimasukkan ke dalam akar. Nah itu dia, jadi dia nggak ngerubah soal. Jadi gimana bunyinya kalau kita kuadratkan nih? Ini seperti kuadrat biasa, x kuadrat, kemudian jangan lupa atas kali depan kali belakang, 2 kali x tambah 2x, 2 kali x 2x kali 5 berarti 10x. Saya ulang ya, 2 kali x atas kali depan kali belakang, 2 kali x 2x kali 5 10x. Kemudian yang terakhir baru 5 kuadrat, 5 dikuadratkan sama dengan 25. Nah baru dikurang dengan yang ini, x kuadrat dikurang 2x dikurang 9. Nggak usah diapa-apain lagi karena bentuknya udah x kuadrat. Nah Bun, udah sama belum? Nah udah sama, karena bentukannya udah sama baru berlaku tadi. Nah kita lihat koefisiennya. Oh koefisiennya sama, Bun, berarti ada rumusnya yaitu b kurang q per 2 akar a. B nya 10 kurang q nya min 2 akar a, a nya 1, berarti ini 10 tambah 2 per
2. Akar 1 1 ya, 2 kali 1 2, berarti ini 12 per 2 sama dengan 6. Gampang aja. Nah Bun, ini soal yang terakhir, soal yang kelima Bun, ini kayak mana Bun? Bentukannya nggak ada, bentukannya yang ini berlaku, rumusnya harus bentukannya seperti itu. Nah ini kita kalikan dulu ke dalam, ini kali ke sini, ini kali ke sini, sama ya. Ini kan akar, ini akar, berarti dia kalau akar sama akar baru boleh dikali. Nah berarti ini kita kali, berarti tinggal masukkan aja, berarti ini 4x kali x berarti 4x kuadrat, ya kan? Kemudian atau ini kita buat gini, kita buat jadi gini, 4x kurang 3 dikali dengan 4x kurang 1, kemudian dikurang akar dari ini ya, ini kali ke sini, kemudian ini kali ke sini. Ini berarti akar dari 4x kurang 3 dikali 4x kurang 3 dikali 4x tambah 2. Nah ini, nah sama ya. Nah jadi kan dia di dalam akar sama di dalam akar, berarti tinggal kalikan aja, ini ke sini, ini ke sini. 4x kurang 3 kali 4x kurang 1 dikurang 4x kurang 3 dikali 4x tambah 2, berarti sama dengan berapa Bun? Tinggal kalikan aja, 4x kali 4x, 4x kuadrat, 4x kali min 1, min 4x, 3 kali min 4x, min 12x, min 3 kali min 1, positif 3. Oke, kemudian dikurang ini 4x kali 4x, 4x kali 4x kalau 4x kuadrat, 4x kali 4x sama dengan 16 ya. 4x kali 4x 16x kuadrat, 4x kali 1 min 4x, 3x dikali min 4x 12x, negatif 3 dikali negatif 1 positif 3. Nah ini juga 4x kali 4x 16x kuadrat, kemudian 4x dikali 2 sama dengan 8x, kemudian min 3 dikali 4x sama dengan min 12x, kemudian min 3 dikali min 2 itu sama dengan min 6. Oke, berarti sama dengan 16x kuadrat. Ini utang 4x, kemudian utang lagi 12x, berarti utang 16x, kemudian ditambah 3, kemudian dikurang dengan ini 16x kuadrat, dia punya 8x, kemudian dikurang dengan 12x, berarti dia punya uang 8, utang dia utang 12, berarti utangnya tinggal 4x, kemudian dikurang 6. Nah lihat bentukannya sama ya Bun, ini x kuadrat, ini x kuadrat, ini 16 sama, dia punya koefisien yang sama, berarti ini ada limitnya nih, nomor 5, limit x menuju tak hingga. Ini limit x menuju tak hingga juga ya, sampai ke bawah ya. Nah berarti ini sama dengan ini, berarti udah sama Bun, berarti berlakulah rumus tadi, ini limit x menuju tak hingga. Berlagi rumus tadi yaitu apa? B kurang Q per 2 akar A. B nya itu 16 dikurang Q nya itu minus 4 per 2 akar A, 2 akar 16, berarti sama dengan min 16 ditambah 4 per 2 kali 4, akar 16 4 ya, berarti utang 16 dibayar 4, berarti utang 16 dibayar 4, utangnya 12, utang 12 per 2 kali 4 8, berarti sama dengan negatif, dikecilin lagi, ini sama-sama bagi 4 ya, 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 2. Oke, 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Jadi jawabannya adalah minus 3 per 2, seperti itu. Oke, selanjutnya soalnya sama, kamu pakai cara cepat aja, nggak usah pakai cara yang biasa, pakai cara cepat. Cara cepat mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 seperti yang udah saya jelaskan. Oke, soal nomor 1 di mana limit x menuju tak hingga akar dari 4x kuadrat ditambah 3x tambah 4 dikurang akar dari 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kemudian soal nomor 2 limit x menuju tak hingga akar dari 5x kuadrat tambah 3x kurang 6, kemudian dikurang akar dari 2x kuadrat dikurang x ditambah 1. Kemudian yang ketiga, limit x menuju tak hingga akar dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 dikurang akar dari 5x kuadrat tambah 2x tambah 1.
Nah, soal nomor 4 dan nomor 5 sama seperti yang saya jelaskan pada 5 juga, dimana ini limit X menuju tak hingga, dia X dikurang 4, berarti dia dikuadratkan dulu, dikurang akar dari X kuadrat dikurang 3X tambah 6. Kemudian yang kelima, limit X menuju tak hingga, ini dikalikan ke dalam ya, akar dari 2X kurang 3 dikali dengan akar 2X tambah 2 dikurang akar 2X tambah 4. Oke, selesai. Selesai pelajaran kita mengenai limit tak hingga fungsi aljabar. Jadi itu dua-duanya ada cara cepatnya. Semoga kamu ingat dengan pelajaran yang telah saya sampaikan dan bermanfaat untuk kamu semuanya. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.